Lembaga Survei Indonesia baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terbarunya mengenai capres ya, dan hasilnya mengejutkan. Jadi elektabilitas Ganjar Pranowo melemah dan elektabilitas Prabowo menguat. Kalau simulasi 3 nama, Prabowo dapat 30,3%, Ganjar 26,9%, dan Anies 25,3%. Kondisi ini banyak yang mengaitkan dengan perkembangan terbaru tentang kisruh atau kegaduhan Piala Dunia U20 ya. Kan kita tahu Ganjar menolak kehadiran Israel, timnas Israel. Dan memang kalau kita lihat di dalam survei yang sama di Lembaga Survei Indonesia, memang ada kaitannya gitu. Jadi survei terbaru LSI menyebutkan mayoritas publik 68% tahu Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, dari yang tahu tersebut mayoritasnya yaitu 76,1% mengetahui bahwa timnas Israel merupakan peserta pada Piala Dunia U20. Mayoritas dari mereka pun tidak mempersoalkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Jadi 71,3% tidak mempersoalkannya. Terus kemudian yang terakhir, mayoritas publik yaitu 64% menyayangkan adanya penolakan timnas Israel yang berakibat batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi memang kalau dilihat dari hasil survei LSI, memang mayoritas publik ya itu menyayangkan adanya penolakan terhadap timnas Israel, dan kita tahu salah satu yang menolak adalah Ganjar Pranowo. Makanya itu kemudian tercermin dalam elektabilitasnya yang untuk saat ini dikalahkan oleh Prabowo Subianto dalam simulasi 3 nama. Dan memang media-media di Indonesia ya, atau publik lah ya, banyak yang menyalahkan Ganjar dan PDIP lah sebagai penyebab dari pembatalan oleh FIFA tersebut gitu. Ya memang kalangan yang menolak banyak kan terhadap Israel itu kan, terhadap timnas Israel ya, dari berbagai alasan gitu. Tapi yang maksudnya ya dari MUI, dari PKS dan macam-macam ya, alasan-alasan agama gitu. Tapi yang paling disalahkan tetap Ganjar Pranowo gitu ya. Di sisi lain di kalangan Israel sendiri responnya juga menarik ya. Jadi salah satu media Israel, Jerusalem Post, menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh gerakan anti-Israel. Dan mereka menganggap Indonesia tidak berwawasan modern ya, yang melihat ke depan sehingga melakukan penolakan tersebut. Menurut saya masalahnya harus dilihat secara lebih luas ya. Dikaitkan dengan situasi mutakhir konflik Israel-Palestina itu sendiri. Jadi memang tidak bisa semata-mata dikaitkan, difokuskan pada soal bola atau soal pilpres di Indonesia. Ada gambar yang lebih besar, yaitu situasi mutakhir konflik Israel-Palestina ini mengalami pemburukan lah, makin buruk gitu loh. Dalam situasi eskalasi konflik Israel yang makin buruk, kalau memaksakan diri mengadakan Piala Dunia U20 yang mendatangkan timnas Israel, justru ini menjadi pertanyaan gitu loh. Apakah ini hal yang bijaksana gitu ya? Apa justru akan membawa kemudorotan, membawa problem bagi Indonesia gitu. Bukan hanya bagi pemerintah ya, tapi juga buat Indonesia gitu. Saya jadi teringat satu diktum dalam pesantren ya. Diktum yang menurut saya menarik untuk kita jadikan sebagai rujukan ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindarkan atau mencegah kerusakan, mudorot, dampak buruk itu harus didahulukan ketimbang mendatangkan atau mengambil kemaslahatan atau manfaat.
gitu ya. Kita tahu kalau misalnya Piala U20 itu diselenggarakan di Indonesia ya, tentu manfaatnya banyak sekali. Ya mimpi anak muda tentang sepak bola, event internasional diselenggarakan di sini. Kemudian pasti tim PSSI dan tim sepak bola Indonesia juga mengalami spiritnya tuh naik gitu loh, semangat lah gitu. Belum lagi misalnya turisme juga akan menggeliat ya. Sektor ekonomi dan UMKM juga pasti akan terdampak lah, positif lah gitu dengan hadirnya event internasional semacam itu. Itu manfaatnya. Nah, tetapi masalahnya dengan konteks politik saat ini di Israel sendiri ya, di dalam konflik Palestina dan Israel, kehadiran tim Israel di Indonesia itu justru menurut saya akan menimbulkan masalah-masalah yang melampaui soal pilpres ya, melampaui soal elektabilitas, karena mudorotnya itu bisa lebih banyak gitu ya, dan mungkin malah justru bisa mengena pemerintahan Jokowi dan juga bisa berdampak negatif kepada Indonesia itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Penyerangan Al-Aqsa, penyerangan Masjidil Aqsa yang beberapa waktu lalu terjadi ya, itu hal yang bukan main-main ya. Itu bisa membawa mudorot, bisa membawa dampak negatif ke kita kalau misalnya Piala Dunia U20 terselenggara dan ada tim Israel bermain di sini gitu. Ya kan kita tahu penyerangan Masjid Al-Aqsa itu kan pasukan Israel ya, pasukan keamanan Israel menyerbu jamaah Palestina, jamaah Muslim Palestina yang sedang sholat atau beribadah di masjid tersebut gitu ya. Dan serangannya itu berlangsung 2 hari berturut-turut. Gitu. Di dalam masjid itu ada ratusan pria, wanita, anak-anak, orang tua yang menghabiskan malam untuk beribadah di bulan Ramadan. Pihak Israel sendiri mengklaim ya, mereka beralasan bahwa serangan itu dilakukan karena mereka mengejar agitator bertopeng ya, provokator lah yang nyerang Israel sambil masuk ke dalam masjid tersebut gitu, bawa kembang api, tongkat, batu dan seterusnya. Jadi kemudian Israel merangsak nyerang gitu. Tapi ya lepas dari soal apakah alasan itu memang terjadi atau enggak, penyerangan itu sendiri yang dilakukan Israel menurut saya lebay dan overdosis ya, berlebihan gitu. Dan ya kita tahu setelah ada penyerangan itu kemudian ada Hamas melancarkan serangan balik gitu. Jadi ini eskalasinya meningkat. Kenapa saya menyebut bahwa penyerangan Al-Aqsa itu bisa menimbulkan mudorot yang merembet ke kita, ya, bisa menimbulkan dampak negatif yang merembet ke Indonesia kalau Piala Dunia U20 jadi diselenggarakan. Karena penyerangan Al-Aqsa itu sebenarnya adalah manifestasi bahwa konflik Israel-Palestina itu sudah mengalami pengerasan ya, sama-sama ekstrim. Jadi ini sudah mengarah kepada seakan-akan ini adalah konflik agama gitu. Atau sebagian orang meyakini bahwa ini adalah konflik agama antara Yahudi yang menyerang Islam gitu ya. Kita tahu konflik Israel-Palestina memang bukan konflik agama sebenarnya. Itu soal penjajahan lah, soal penguasaan tanah ya. Pemaksaan klaim atas tanah oleh Israel terhadap Palestina gitu. Dan kita tahu kan salah satu bukti bahwa memang ini bukan konflik agama ya, kita tahu di Palestina sendiri kan nggak hanya orang Islam, banyak juga orang Kristen yang juga mereka menentang okupasinya penguasaan tanah oleh Israel gitu. Dan juga di Israel sendiri nggak hanya orang Yahudi kan, juga ada orang Islam, ada Muslim, ada Kristen, ada Druze dan lain-lain. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, di kalangan Yahudi sendiri juga banyak yang menentang Zionisme, banyak yang anti-Zionis gitu. Jadi artinya memang ini bukan soal agama sebenarnya,
Nah, tetapi dengan adanya penyerangan terhadap Masjid Al-Aqsa, ya, yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, ya, tempat suci ketiga setelah setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Al-Aqsa, gitu ya. Kok itu diserang di bulan Ramadan pula, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan konflik Israel dan Palestina ini kemudian dilihat sebagai, wah, ini memang konflik agama, gitu. Dan narasi semacam ini memang cukup kuat di kalangan Palestina, perjuangan pro Palestina, ya, karena saat ini, ya, belakangan beberapa tahun terakhir, narasi yang paling dominan tentang perlawanan terhadap Israel itu didominasi oleh narasi radikal ala Hamas. Dan Hamas itu, ya, ideologinya ya Ikhwanul Muslimin yang melihat bahwa ini bukan semata-mata soal penjajahan, bukan semata-mata soal tanah, tapi ini adalah soal konflik perang Yahudi terhadap Islam. Jadi itu yang pandangan dari Hamas. Dan bagi Hamas, Israel itu adalah musuh Islam dan Israel harus dibinasakan. Dan siapapun yang berdamai dengan Israel adalah antek Israel yang harus dilenyapkan. Itu posisinya Hamas. Itu yang membuat betul-betul bagi Hamas damai dengan Israel itu nggak perlu, dan bukan hanya nggak perlu, itu justru adalah pengkhianatan. Di sisi lain, di kalangan Israel juga terjadi hal yang sama, terjadi pengekstriman, gitu. Mereka yang pemerintah sekarang betul-betul nggak bisa melihat bahwa prospek perdamaian itu sesuatu yang harus dicapai, gitu. Mereka nggak mengakui, bahkan sebagian dari mereka nggak mengakui keberadaan Palestina sama sekali, gitu. Di kalangan Israel juga didominasi oleh apa yang dikenal sebagai Zionisme religius, lah, ya, religious Zionism, terutama di kalangan settlers, ya, occupied territories, ya, di wilayah pendudukan. Jadi orang-orang yang melihat Zionisme itu sebagai perwujudan dari realisasi janji Tuhan, gitu. Janji Yahweh kepada bangsa Yahudi, gitu. Ini juga makin kuat di kalangan Israel, gitu. Jadi di kalangan Israel ada religious Zionism yang menguat. Kemudian pemerintah sayap kanan yang di bawah pemimpinan Benjamin Netanyahu itu juga makin lama makin cenderung cenderung fasis, lah, ya, dan sangat ultranasionalis, anti terhadap upaya-upaya mencari perdamaian dengan Palestina, gitu. Dan asal Anda tahu, ya, menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, yang dilantik baru oleh Netanyahu, namanya Itamar Ben-Gvir, itu adalah mantan anggota KASH, ya, organisasi ekstrim kanan Israel yang bahkan dicap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Israel sendiri, gitu loh. Dan Ben-Gvir ini, Itamar ini mengidolakan Baruch Goldstein, ya, pelaku pembantaian terhadap warga Muslim Palestina di Masjid Ibrahim tahun 90-an. Gitu. Jadi ini orang yang memang background-nya itu betul-betul radikal, gitu. Nah, jadi intinya ada pengerasan, ada pengekstriman dari kedua belah sisi. Palestina, wacana tentang Palestina didominasi oleh Hamas, sementara wacana pembelaan Israel di Israel sendiri didominasi oleh kalangan ekstrim kanan, sayap kanan yang sangat juga antipati, gitu, terhadap upaya-upaya damai oleh Palestina, gitu. Nah, dalam situasi semacam ini, ya, yang mewarnai konflik Israel Palestina, kalau misalnya U20 itu diselenggarakan, terus kita ngundang salah satu pesertanya adalah timnas Israel, ya tentu saja ini bisa merembet situasi ekstrim tadi, bisa merembet dampaknya ke kita, gitu loh. Nah, disinilah saya kira letaknya pentingnya kita melihat
soal Palestina, soal Israel ini dengan lanskap yang lebih besar, jangan hanya sekedar soal pilpres dan seterusnya gitu. Kehadiran Israel, ya, timnas Israel di dalam situasi yang geopolitik yang semacam tadi yang saya sebut ya, itu punya potensi, dan saya kira ini potensinya besar sekali, mengancam keamanan nasional yang bisa merembet pada kestabilan politik dalam negeri kita gitu. Ada beberapa hal yang akan memanfaatkan situasi ini. Pertama, kelompok oposisi ya, kelompok yang anti Jokowi lah gitu. Pasti mereka sudah akan membangun skenario untuk menjatuhkan Jokowi apabila timnas Israel bertanding di Indonesia. Ya, skenario itu bisa dimulai dengan agitasi bahwa pemerintah Jokowi lah ya, itu melanggar konstitusi gitu. Dan kalau ini dilanjutkan ya, targetnya bisa memakzulkan Jokowi gitu. Ini dari kalangan oposisi. Di sisi lain, kedatangan timnas Israel juga bisa menjadi target serangan terorisme. Dan ini terutama berkembang di kalangan sel-sel kelompok radikal lah ya di Indonesia gitu. Jadi misalnya Jokowi dicitrakan sebagai antek Israel yang harus ditumbangkan dengan kekerasan. Ini kan sama dengan narasinya Hamas yang saya sebut tadi, bahwa bagi Hamas siapapun yang berdamai dengan Israel, siapapun yang menjalin hubungan dengan Israel itu adalah antek Israel dan harus ditumbangkan. Itu pengkhianat yang harus ditumbangkan. Gitu. Dan mereka bisa bikin skenario penumbangan itu dengan macam-macam ya, demo berjilid-jilid, menggeruduk bandara, sweeping hotel timnas Israel gitu, dan ya melancarkan serangan teror. Dan terutama juga pasti mereka punya target juga, pengen agar ada jatuh korban jiwa lah di pihak Israel gitu. Kayak dulu mungkin mereka mengacu kepada tragedi Munich ya, Olimpiade itu. Jadi oleh kalangan radikal ini juga bisa menjadi momentum gitu untuk mereka melancarkan aksinya, dan kita tahu Indonesia memiliki banyak jaringan kelompok teroris yang selama ini juga menyatakan perang terhadap Israel. Kebencian mereka pada Israel itu sudah kayak sampai ke ubun-ubun gitu. Misalnya jaringan Islamiyah ya, Jamaah Ansarud Daulah, itu kan kelompok-kelompok yang sejak dulu menyatakan perang terhadap Israel gitu. Dan bisa dijamin kelompok-kelompok ini akan betul-betul melakukan aksinya ya, jika benar-benar Israel datang. Intinya jaringan-jaringan teroris dan kelompok radikal ini pasti akan mencari panggungnya sendiri saat Piala Dunia U20 berlangsung. Itu akan menjadi momentum bagi mereka untuk melancarkan aksi teror gitu. Kan tren kelompok teroris ini kan mereka merasa dianggap eksis kalau melakukan aksi serangan gitu. Dan mereka akan berbuat apa saja demi menjaga eksistensi kelompoknya ini gitu. Dengan kata lain, ini bisa jadi alasan mereka untuk melakukan konsolidasi gitu ya, dan mendapatkan pendanaan gitu. Jadi ini juga terkait dengan logistik juga gitu. Jadi ketika mereka eksis, ya dana akan terus mengalir lah gitu. Ya juga banyak di kalangan anak-anak muda mereka ya yang siap mati demi memperoleh tiket surga, ya dengan cara yaitu ada kesempatan ini, ada musuh Islam datang gitu ya, dan mereka merasa punya alasan untuk melancarkan terornya ya, menyerang Israel, menyerang timnas Israel itu gitu. Nah ini ya tinggal digosok dikit aja, anak-anak ini, orang-orang ini bisa melakukan apa saja gitu. Inilah yang saya bayangkan justru menjadi mudorot ya, menjadi hal yang dampak negatif kalau misalnya yang terjadi adalah FIFA nggak membatalkan Piala Dunia U20 dan timnas Israel tampil di Indonesia gitu. Jadi walhasil batalnya Piala Dunia U20 ya, batalnya timnas Israel tampil di Indonesia itu justru harus diambil hikmahnya gitu. Jadi itu bagian dari upaya untuk tadi
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindarkan kemudorotan, mencegah kerusakan, mencegah dampak negatif, itu harus didahulukan ketimbang memperoleh manfaat. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.